slide dong. Oke, tanpa slide juga mau. Jadi maunya bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, salam sehat dan tetap dalam kondisi bugar. Kita bersyukur pada diberikan nikmat dan jalankan sebagai amal ibadah dan berkah hari ini, karena kita juga dalam rangka niat yang baik untuk menjadikan kota kita kota yang indah, damai dan aman, sehingga kita bisa beraktivitas dengan nyaman, menjalankan hari-harinya juga lebih nyaman. Semua berpulang kepada kita. Saya sebagai Ketua KPU Kota Samarinda mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Kota Samarinda yang sebelumnya sudah mensukseskan pemilu tahun 2024 dan sudah berakhir atas putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah menutup kasus terakhir adalah gugatan dari Partai Demokrat dan sudah dimenangkan oleh Partai PAN. Nah, kita dari KPU Kota Samarinda sekarang melangkah pada persiapan untuk kesiapan pelaksanaan pilkada. Nanti kita akan ulas. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin tanpa menggurui, mungkin saya ada di sini yang paling muda dan kita juga tidak ingin diskusi saja, maksud saya, karena juga saya dalam proses belajar juga mengetahui peraturan perundang-undangan yang paling baru dan terbaru dalam setiap tahapan pilkada. Yang paling baru keputusan Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan kita sudah mengetahui semua dan kita sudah mempelajari semua. Atas putusan itu KPU juga sudah melakukan revisi-revisi terkait dengan peraturan KPU. Yang terbaru adalah PKPU nomor 10 tahun 2024 yang turunannya adalah Juknis Surat Edaran 1692 yang semuanya mengatur dan mengakomodir atas putusan Mahkamah Konstitusi. Lah, ini lagi. Ayo Pak, jangan. Kalau ini aturan-aturan pemilunya, undang-undang pilkada, dasar hukum yang kita gunakan. Tapi di sini belum mencantumkan atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pencalon hari ini sesungguhnya mulai dari kemarin ya, 27 sampai 29 Agustus kami membuka pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Samarinda. Kalau ada yang mau mendaftar, monggo, kantor kami di Jalan Juanda nomor 18. Kalau ada yang mau memberikan berkas mendaftar sebagai bakal calon, pintu kantor kami sangat terbuka lebar untuk seluruh warga kota Samarinda. Ini adalah bentuk dari pelayanan kami sebagai wujud semua warga negara berhak untuk memilih dan dipilih. Jadi semua bisa mencalonkan. Tapi saya ingin sampaikan, sampai hari kedua hari ini belum ada pasangan calon yang mendaftar. Dan memungkinkan besok pada hari terakhir, karena sampai pagi ini juga belum ada yang mengajukan atau meminta pembukaan akses silon. Silon itu sistem informasi pencalonan Bapak Ibu, diterbitkan oleh KPU. Jadi hari ini dengan era digitalisasi, praktis nanti mendaftar udah nggak pakai berkas yang banyak, udah nggak pakai kertas juga yang banyak, hanya 3 lembar, tapi menentukan. 3 lembar ini adalah surat SK keputusan dari DPP yang langsung ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris tanpa yang lain. Ini kan susah. Yang kedua, soal jumlah dukungan. Jadi Bapak Ibu, sekarang atas putusan MK, saya ingin merinci dulu, nanti putusan MK kita bahas sendiri. Atas putusan MK hari ini pencalonan sudah bukan lagi berdasarkan
jumlah kursi di DPR maupun DPRD. Jadi pencalonan itu adalah berdasarkan surat suara sah hasil pemilu 2024 yang dikonversi 75% atas suara sah pemilu 2024. Kami sudah menghitung, jadi dukungannya 33.457 suara sah itu sudah bisa mendaftar sebagai calon. Dengan aturan ini, hari ini partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPR pun bisa mengajukan bakal pasangan calon. Jadi pencalonannya sudah terbuka lebar, sudah diputuskan sama MK. Jadi bukan hanya partai-partai yang memperoleh kursi, partai yang memperoleh suara punya hak untuk mengajukan, tapi dengan catatan jumlah minimal surat suaranya adalah 33.457. Apakah hanya satu partai? Tidak. Narasi yang muncul dalam putusan MK, partai atau gabungan partai politik. Berarti partai yang non kursi hari ini bisa melakukan koalisi dengan semua koalisi, ya bahasanya, bisa bergabung dengan partai-partai yang lain sehingga mencukupkan jumlah suara sah mencapai 33.500 lah. 33.500 sudah mengajukan bakal pasangan calon. Jangan salahkan kami loh Pak. Kenapa ini baru dibuka? Bukannya sebelum-sebelumnya? Karena putusan MK-nya baru diputuskan per tanggal 20 Agustus. Sementara pembukaan bakal pasangan calon untuk tanggal 27 Agustus. Jadi praktis hanya 7 hari. Kami sudah berupaya, kami sudah mensosialisasikan, kami sudah menyampaikan kepada semua partai politik yang ada di Samarinda. Ada 18 partai